Baik, selamat datang teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan cara olah data regresi linear berganda dengan menggunakan aplikasi Smart PLS ya. Baik, di sini sebelum melakukan uji regresi linear harus melakukan uji validitas dan reliabilitasnya terlebih dahulu ya. Di sini saya menggunakan 3 contoh uji validitas dan 2 contoh uji reliabilitas. Untuk validitas yang pertama yaitu autoloading, yang kedua AV atau Average Variance Extracted, kemudian yang ketiga HTMT atau Heterotried Monotried. Kemudian untuk reliabilitasnya Kern Alpha dan Composite Reliability. Nah, untuk regresi linear berganda menggunakan koefisien determinasi, effect size, lalu multikolinearitas, goodness of fit, lalu signifikansi jalur. Baik, sebelum teman-teman melakukan uji menggunakan Smart PLS, saya sarankan untuk memformat ya, untuk mengubah datanya seperti ini agar bisa memudahkan saat analisis datanya nanti. Baik, untuk Smart PLS sendiri itu membutuhkan data dalam bentuk CSV ya, dan ini dalam bentuk Excel, jadi teman-teman harus konversikan file ini menjadi CSV dengan cara klik file, kemudian save as, lalu ini teman-teman bisa simpan dimanapun. Nah, di bagian save as type ini teman-teman ganti menjadi CSV seperti ini ya. Lalu klik save. Kalau ada seperti ini yes saja. Nah, setelah mengkonvert datanya menjadi CSV, teman-teman klik new project ya. Di sini saya namai regresi linear berganda. Kemudian klik OK. Nah, ini ada double klik to import data, ini di double klik saja. Lalu pilih file CSV yang barusan dikonversi tadi ya. Lalu klik open, ada tampilan seperti ini, oke. Nah, kalau seperti ini tandanya data sudah berhasil diimpor ke Smart PLS. Kalau sudah seperti ini, klik regresi linear berganda ini 2 kali. Nah, ini sudah memasuki kanvas ya. Di sini kita meracik variabel mana saja yang menjadi variabel dependent dan independent. Untuk caranya tinggal klik jawaban pertama variabel X1, lalu tahan shift tahan, kemudian klik yang jawaban terakhir X1 seperti ini ya. Nah, tampilan seperti ini, lalu geser ke kanan seperti ini. Nah, ini untuk X1. Jadi untuk variabel dependentnya, independent ya, kita masukkan satu-satu ke kanan seperti ini. Ini X3, ini X4, dan ini Y1 ya. Klik kanan, kemudian align indicator right seperti ini untuk mengubah arahnya. Nah, ini sebenarnya bisa teman-teman ganti ya namanya. Tetapi saya di sini saya biarkan saja untuk mempercepat waktu. Baik, setelah ini tinggal menghubungkan antara variabel X ke variabel Y ya. Dengan cara klik connect seperti ini. Lalu klik variabel X1 ke Y1, X2 ke Y1, X3 ke Y, X4 ke Y. Nah, seperti ini. Hingga berwarna biru seperti ini. Ini artinya sudah berhasil dihubungkan ya, teman-teman. Baik, setelah ini tinggal klik calculate, lalu PL as algorithm. Tampilan seperti ini, langsung saja klik start calculation. Nah, kalau ada tampilan seperti ini, berarti data sudah berhasil dianalisa ya. Tinggal kita cek satu-satu uji-ujinya. Baik, yang pertama yaitu validitas menggunakan autoloading. Teman-teman bisa klik bagian autoloading ini ya. Nah, jadi ini adalah hasilnya. Untuk interpretasinya atau pengambilan keputusan, jika skornya di atas 0,7 berarti dia lolos uji validitas. Nah, di sini semua lolos ya. Karena lebih dari 0,7 berarti di sini sudah dilakukan. Baik, kemudian yang kedua convergent validity. Di sini menggunakan AV. Untuk itu teman-teman bisa klik construct reliability and validity ini ya. Nah, untuk AV-nya bisa dilihat di bagian paling terakhir ini, ada keterangan AV-nya ini. Nah, untuk pengambilan keputusannya yaitu di atas 0,5 ya. Dan di sini semua variabel itu berada di atas 0,5, jadi dapat dipastikan convergent validity ini valid. Baik, kemudian menggunakan HTMT. Nah, untuk HTMT teman-teman bisa klik bagian diskriminan validity ini ya. Lalu klik yang bagian HTMT ini.
Nah, untuk pengambilan keputusannya yaitu harus di bawah 0,9 ya. Dan di sini ditampilkan bahwa semua angka-angkanya ini berada di bawah 0,9, jadi dapat dipastikan sudah lolos uji HTMT atau diskriminan validity. Kemudian selanjutnya uji reliabilitas, di sini menggunakan Cronbach alpha. Nah, untuk Cronbach alpha-nya teman-teman bisa temukan di construct reliability and validity ini ya. Jadi gampang saja, Cronbach alpha-nya dapat ditemukan di bagian sini ya. Untuk pengambilan keputusannya harus di atas 0,7 agar dianggap reliable, dan di sini semua angkanya berada di atas angka itu ya. Jadi dapat dipastikan sudah sesuai atau sudah lolos reliabilitas menggunakan Cronbach alpha. Kemudian yaitu composite reliability, itu ada di sampingnya ini ya. Composite reliability, nah ini untuk pengambilan keputusannya yaitu sama ya, berada di atas 0,7, jadi dapat dipastikan ini sesuai seperti ini ya. Baik, jadi validitas dan reliabilitas sudah dilakukan. Selanjutnya uji-uji pada regresi linear bergandanya. Baik, yang pertama di sini ada koefisien determinasi ya. Untuk itu teman-teman bisa klik ini ya, R-square ini. Nah, jadi di sini ditemukan R-square atau R-square adjusted, ini sama saja ya. Tergantung teman-teman pakai rujukan yang mana, dan ini lagi pula perbedaannya sangat kecil sekali. Jadi ini tergantung teman-teman pakai rujukan yang mana. Nah, untuk pengambilan keputusan yaitu ini ya teman-teman. Ada keterangannya di sini, dan untuk angkanya di sini yaitu berada di 0,8. Jadi di sini dapat dipastikan hubungannya kuat ya, karena di atas 0,75. Berarti di sini berarti di sini statusnya kuat ya. Nah, kemudian untuk effect size, ini teman-teman bisa temukan di F-square ini ya. Untuk kriterianya yaitu seperti ini, kecil, sedang, besar, dan angka-angkanya ini sekitar 2,5 ya, 2,5, 2,6 seperti itu. Nah, di sini berarti masuk kategori sedang ya. Berarti di sini statusnya sedang. Lalu untuk multikolinearitas, ini yang selanjutnya. Untuk multikolinearitas bisa diklik di bagian collinearity statistik ini ya. Lalu inner fifth value seperti ini. Ini angka-angkanya. Nah, di sini pengambilan keputusannya yaitu kurang dari 5 ya, atau kurang dari 3 yang lebih ketat. Jadi angka-angka di sini itu berada di bawah angka-angka itu. Jadi dipastikan di sini aman ya, lolos multikolinearitas. Baik, selanjutnya GOF atau goodness of fit, ini menggunakan ini ya teman-teman, menggunakan model fit yang ini bisa diklik di bagian ini, lalu dilihat di bagian SRMR. Nah, ini untuk pengambilan keputusannya, maaf ya teman-teman, ini salah, sebenarnya ini SRMR di bawah 0,1 seperti ini ya. Nah, jadi untuk goodness of fit itu bisa dilihat di model fit, lalu dilihat di bagian SRMR. Nah, jika estimated model ini berada di bawah 0,1, berarti dia itu fit, model ini fit untuk datanya, seperti itu ya. Berarti di sini lolos. Baik, yang terakhir ini signifikansi jalur. Ini caranya agak berbeda ya teman-teman. Untuk itu teman-teman klik calculate ini yang di atas ini, Nah, teman-teman klik ini dulu, regresi linear berganda, kemudian calculate, lalu bootstrapping. Nah, kalau ada tampilan seperti ini langsung saja ya start calculation. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Teman-teman bisa klik bagian pad koefisien ini ya. Ini sudah tertampilkan ternyata. Nah, untuk yang dilihat adalah yang p-value ini ya teman-teman. Untuk pengambilan keputusannya yaitu jika p-value-nya ini berada di bawah 0,05, berarti variabel itu signifikan. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini kita bisa lihat mulai dari variabel ke-1 dan sampai variabel ke-4 ini p-value-nya 0,000. Jadi ini di bawah 0,5. Jadi dapat dipastikan bahwa semua variabel yang ada di sini itu signifikan semuanya. Jadi statusnya signifikan semua ya.
signifikan semua. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman cara analisis regresi linear berganda menggunakan aplikasi Smart PLS. Sebenarnya menggunakan Smart PLS ini cukup mudah ya teman-teman. Kita klik satu kali analisis, itu semua uji-ujinya langsung tertampilkan ya. Beda dengan SPSS yang mana satu uji itu cara analisisnya berbeda, cara penginputannya. Nah, jadi untuk data kuesioner ini memang lebih bagus menggunakan Smart PLS ini ya. Nah, jadi segitu saja teman-teman dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.